Selamat bergabung pada semua partisipan. Convince yang ketiga, ini judulnya sangat-sangat relevan dengan kita semua, yaitu menjaga kenaikan berat badan dan imunitas pada saat kita di rumah aja atau work from home. Akan dibawakan oleh Hansen Gandhi. Hansen adalah Harvard Certified in Healthy Eating. Jadi di Rejuva juga bekerja sebagai konsultan untuk healthy slimming, dan saat ini healthy slimming ini benar-benar kita perlukan karena satu, seringkali saya melihat di sosial media saat ini bahwa memasak sendiri di rumah aja, tapi yang dimasak itu adalah daging yang super banyak dengan nasi yang super banyak, ya. Tidak meningkatkan imunitas secara signifikan, tetapi meningkatkan berat badan secara sangat signifikan, ya. Nah, kita akan mulai sebentar lagi. Jadi bagi semua partisipan bisa menyimak dengan baik, termasuk hal ini juga berguna bagi diri kita semua saya sebagai praktisi dokter maupun bagi masyarakat, karena di waktu-waktu ini adalah waktu di mana kita perlu makan, minum dengan baik untuk dua tujuan. Satu, untuk imunitas terhadap virus. Yang kedua adalah untuk menjaga agar kesehatan kita secara umum, dalam hal ini termasuk berat badan, ya, itu bisa optimal, tidak berlebihan, sehingga kita bisa menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan baik dan berkualitas untuk kualitas hidup kita maupun untuk kesehatan dan berat badan kita. Kita mulai, Pak Hansen, ya. Bisa. Silakan, saya persilakan Pak Hansen untuk memulai topik yang sangat menarik ini. Silakan, Pak Hansen. Baik, terima kasih Dr. Adri sebelumnya atas perkenalan tadi tentang saya sendiri ataupun fokus topik hari ini, yaitu tentang bagaimana kita dapat menjaga kenaikan berat badan dan juga imunitas pada saat masa-masa sulit ini, yaitu kita harus di rumah aja atau work from home. Pertama-tama memang bagi yang baru join bisa atau ini yang sedang menonton di IG Live, untuk join ke webinar ini dapat mengunjungi Instagram story kami di rejuva.id, lalu swipe up untuk melakukan pendaftaran. Nanti setelah mendaftar, nanti akan ada link untuk join ke webinar ini secara live di email yang tadi sudah didaftarkan. Oke, tanpa panjang lagi, saya akan membawakan topik ini untuk bisa disimak, karena ada banyak bahasan yang ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit untuk kita dapat menjaga berat badan atau bahkan mengurangi berat badan. Oke. Sebelumnya ini adalah bio statement dari saya. Nama saya Hansen Gandhi. Saya adalah seorang pharmacist. Saya sudah disertifikasi oleh Harvard Medical School untuk 6-week healthy diet dan juga starting on exercise. Dan juga saya internationally certified dalam program weight loss ataupun diet planning. Nah, mungkin semua sudah menyadari dan bahkan saya melihat ada beberapa Instagram story di mana orang-orang itu mengeluh ada kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan ini sendiri sebenarnya dihubungkan dengan sangat erat dengan tingkat kebosanan kita. Karena ada studi yang membuktikan bahwa state of boredom atau ketika kita bosan itu diasosiasikan dengan greater energy intake atau peningkatan asupan energi yang berasal dari konsumsi berlebih, baik itu lemak, karbohidrat, ataupun protein. Jadi memang ada kecenderungan yang terbukti secara signifikan bahwa ketika kita bosan, itu kita akan cenderung yang namanya ngemil. Mungkin orang-orang pada tahunya adalah kita ini biasanya ngemil gitu pada saat nggak ada kerjaan. Jadi memang itu ada korelasi positif atau secara signifikan, walaupun memang
dijelaskan di sini bahwa asosiasi ini tetap signifikan, walaupun memang sudah dikontrol stresnya, enjoyment-nya, dan perbedaan dari setiap orang yang gampang bosan dan tidak bosan. Semuanya tetap memiliki signifikan increase ketika mereka bosan dalam peningkatan asupan energi mereka. Nah, sekarang yang disebut berlebih. Apa sih yang dimaksud dengan konsumsi berlebih itu? Seberapa banyak yang disebut konsumsi berlebih? Untuk beberapa orang mungkin makan 6 bungkus Indomie sehari yang mungkin jika dikalikan dalam jumlah kalorinya itu ada sekitar 2000 kalori, itu sudah berlebih atau mungkin sudah 2 kali lipatnya dari jumlah energi yang dia butuhkan sehari-hari. Tapi untuk misalnya orang yang lebih berotot atau orang yang lebih besar, 2000 kalori itu belum tentu mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Jadi memang harus dilihat secara individual bagaimana total daily energy expenditure ini berbanding dengan jumlah intake yang diterima oleh setiap individu. Bagaimana, apa sih BMR itu, apa sih physical activity itu, apa sih TEF atau thermic effect of feeding? Saya akan jelaskan secara singkat dan memberikan panduan yang mudah untuk diikuti, biar nanti para peserta bisa menghitung sendiri, kira-kira saya sehari ini bakar kalori berapa, sehingga saya harus konsumsi berapa, agar kita dapat tetap menjaga berat badan itu agar tidak naik, atau mungkin mau diet juga itu bisa dilakukan. Ya, jadi apa itu BMR atau biasa disebut basal metabolic rate? Basal metabolic rate adalah jumlah kalori, simpelnya ya, yang kalian bakar jika kalian tidak melakukan apa-apa, rebahan seharian, atau memang yang kita biasanya buat guyonan di saat-saat di rumah aja ini, yaitu dengan rebahan. Jadi ketika Anda tidak melakukan aktivitas apapun, olahraga ataupun aktivitas pekerjaan sehari-hari, basal metabolic rate adalah jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh kita untuk kita hidup, untuk kita bernafas, untuk kita memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, dan semua fungsi organ tubuh kita itu mereka membutuhkan energi. Jadi ini biasanya berkontribusi terhadap sekitar 60% jumlah energi yang kita bakar setiap harinya. Ada rumusnya, ini cukup membingungkan. Jadi untuk pria, BMR-nya itu dapat dihitung dengan mengkalikan 10 berat badannya dalam kilogram ditambah dengan 6,25 dikali tingginya dalam sentimeter, dikurangi 5 dikali umurnya atau usianya, lalu ditambah 5. Itu adalah perkiraan jumlah basal metabolic rate yang dibakar oleh individu tersebut jika dia seorang pria. Nah, jika wanita, itu ada perbedaan di pengurang. Jadi memang jumlah kalori yang dibakar oleh seorang pria dan wanita itu berbeda. Nah, ini dikalibrasi atau disesuaikan dengan faktor penambah dan pengurang ini. Untuk mudahnya adalah sebenarnya gampang, tinggal di Google aja, online BMR calculator. Nanti di situ pemirsa bisa langsung memasukkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan, sehingga nanti dapat dihitung langsung BMR-nya kira-kira berapa. Lalu juga ada yang disebut faktor pengali pada saat menghitung jumlah energi yang kita habiskan setiap harinya. Jadi faktor pengali ini bermacam-macam, tergantung gaya hidupnya. Gaya hidupnya untuk orang yang biasanya kantoran dan tidak berolahraga sama sekali, itu dikalikan 1,2. Tapi jika dia sudah mulai aktif, misalnya olahraga sekitar 1 kali aja, atau sampai 3 kali seminggu, itu langsung dikalikan 1,375, dan seterusnya sampai aktivitas yang ekstrim atau ekstra itu dikalikan 1,9. Biasanya ini contoh orang-orang yang sering melakukan maraton atau kegiatan aktivitas fisik, pekerjaannya sehari-harinya yang keras, itu 2 kali sehari. Nah, faktor yang ketiga adalah thermic effect of food. Jadi kenapa mungkin banyak sekali disebutkan di online atau di program-program lainnya bahwa protein itu lebih baik untuk dikonsumsi lebih banyak dibandingkan dengan lemak. Salah satu alasannya adalah memang menurut studi, jumlah kalori yang digunakan oleh tubuh kita untuk mencerna atau merubah makronutrien. Makronutrien itu adalah protein, karbohidrat, dan lemak, itu berbeda-beda. Jika makronutrien itu adalah berupa protein, maka 15-30% jumlah kalori yang ada di protein itu akan digunakan untuk merubah protein itu menjadi energi di dalam tubuh kita. Sehingga ibaratnya kalau misalnya kita makan protein sejumlah 1000 kalori, itu nanti sekitar
150 atau 300 kalorinya sudah terbakar sendiri kan untuk memproses protein itu sendiri. Karbohidrat 5-10%, lemak, ini yang biasanya memang disarankan untuk dihindari, lemak-lemak yang jahat, karena ada lemak yang baik juga, itu 0-3%. Jadi ibaratnya makan lemak ya akan kesimpan sepenuhnya itu menjadi lemak gitu. Kalau misalkan sudah kalori surplus atau kalorinya tidak digunakan untuk apa-apa lagi. Jadi kalau misalnya dibicarakan atau dimudahkan, itu rata-rata sekitar 10%. Jadi nanti pada saat menghitung thermic effect of food, kita akan selalu mengalihkan basal metabolic rate kita dengan 10% untuk sebagai penambah thermic effect of food-nya. Nah, ini adalah panduan yang sangat mudah untuk diikuti buat semua orang untuk menghitung jumlah energi yang dibakar sehari-hari ketika kita di rumah aja atau ketika kita work from home. Pertama, silahkan mengunjungi kalkulator online, BMR, bisa yang mana saja, tapi yang saya gunakan untuk kali ini adalah BMR Calculator dari calculator.net. Di sini Anda akan diminta untuk memasukkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan juga berat badan. Semuanya sudah dalam metrik sistem atau sentimeter dan kilogram. Nanti langsung dikalkulasikan dengan mudah. Gitu. Jadi nanti ketahuan BMR Anda. Jika dalam kasus ini adalah saya, jadi saya berusia 33 tahun, tinggi 175 dengan berat sekarang 76 kg, itu saya memiliki sekitar 1.700 kalori per hari. Jadi kalau misalnya saya ngapa-ngapain, saya sudah bakal 1.700 kalori per hari. Nah lalu, untuk menghitung jumlah bakaran kalori selama 1 hari penuh, dengan aktivitas saya seperti biasa, atau misalkan di sini saya simulasikan sebagai sedentary lifestyle, maka jumlah energi saya adalah basal metabolic rate tadi dikalikan 1,2, lalu ditambahkan dengan basal metabolic 10% dari basal metabolic rate sebagai faktor thermic effect of food. Jadi ini kalau misalnya dikalkulasikan sekitar 2.000 kalori. Jadi kuncinya di sini adalah ketika yang tadi kembali ke topik kita, bagaimana kita bisa menjaga berat badan, itu adalah memang dilakukan perhitungan ini. Lalu kita coba untuk menjaga agar kita tidak mengkonsumsi lebih dari TDEE atau Total Daily Energy Expenditure ini. Jadi sebenarnya simple banget untuk menjaga berat badan, yaitu adalah kuncinya tidak mengkonsumsi lebih dari yang kita butuhkan. Nah, ini adalah beberapa tips yang dapat diadaptasi sebenarnya oleh siapapun. Itu yang pertama adalah memang cobalah mengira-ngira jumlah kalori yang dimakan. Ini adalah satu topik menarik lagi untuk kita bahas di webinar lainnya, adalah bagaimana kita melihat kalori yang dikandung oleh makanan yang kita temui sehari-hari. Karena satu piring nasi dengan satu potong coklat Silver Queen, percaya tidak percaya, itu memiliki jumlah kalori yang sama. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang memang kita harus coba lebih teliti dengan melihat biasanya nutrition fact atau informasi gizi yang berada di kemasan makanan-makanan kemasan yang pada umumnya berada di sekitar kita. Gitu. Jadi cobalah untuk mengira-ngira dan usahakan untuk menjaga jumlah konsumsi agar tidak melebihi dari TDEE yang sudah dihitung tadi. Lalu juga ada beberapa cara, sebenarnya ini adalah memang lebih disebut, atau misalkan orang-orang bilang life hacks, itu untuk mengurangi nafsu makan. Ketika kita bosan, biasanya kita akan cenderung, wah kok lapar gitu ya. Padahal itu sebenarnya bukan lapar, badan memberikan signal bahwa saya perlu makan gitu. Tapi lebih ke, ya karena bosan. Karena tadi studinya sudah terbukti ya. Jadi caranya adalah memang, satu, coba minum air, dan tunggu sekitar 10-15 menit. Coba minum air sekitar 2 gelas. Nah, nanti kalau misalkan lapar itu tetap terasa, berarti memang benar lapar. Tapi kalau enggak, itu hanya lapar yang bukan sebenarnya lapar. Atau misalkan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat atau juga protein, itu biasanya kenyangnya lebih lama. Gitu. Nah, lalu juga mindful eating and snacking itu adalah juga sesuatu tips yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita makan, mungkin sudah dicoba dan sudah pernah baca gitu. Tapi ini sangat-sangat menurut saya sangat berhasil karena saya melakukan ini semua. Itu yaitu
pada saat kita makan, kita fokus makan. Tidak perlu menggunakan HP, tidak perlu menonton TV atau menonton atau bermain game gitu seperti biasanya. Jadi coba makan itu benar-benar makan. Nikmati makanan itu sehingga nanti otak kita puas terhadap apa yang telah kita lakukan, yaitu makan. Sehingga rasa lapar dan rasa nafsu makannya itu dapat terpuaskan dengan baik sehingga kita memiliki brain condition yang memang bahwa oh ya saya sudah makan dan saya kenyang gitu. Lalu juga untuk snacking itu memang ngemil ini adalah sesuatu yang memang sangat sulit dan kadang-kadang adalah menjadi jebakan yang membuat orang-orang gemuk. Padahal mereka bilang, oh saya kok makan udah kurangin ya, tapi kok kayaknya nggak turun-turun berat badan saya gitu. Tapi sebenarnya adalah yang terjadi, cemilannya itu memiliki banyak kalori tersembunyi yang tidak diketahui gitu. Jadi ngemil ini kenyang, nggak terlalu kenyang, tapi kalorinya bisa ngelebih-lebihin dari satu porsi makan besar, maupun makan siang ataupun makan malam. Jadi harus lebih mindful pada saat memilih cemilan juga. Saran saya adalah memang, yang saya lakukan adalah memang, misalkan saya biasanya ngemil keripik singkong bakar gitu ya. Nah itu rasanya enak dan ternyata tapi kalorinya cukup tinggi. Saya coba ganti cemilan ini menjadi sesuatu yang saya suka juga. Jadi misalnya saya suka nanas gitu ya. Saya langsung beli nanas dibandingkan beli singkong bakar ini gitu. Jadi saya tetap menikmati nyemilnya saya itu tapi jauh lebih sehat dan kalorinya jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Lalu yang terakhir adalah memang snack itu harus dipilih dan dibersihkan. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengambil cemilan itu dari rak di supermarket, itu kenapa mereka selalu menaruh cemilan itu di rak-rak yang disebutnya adalah daerah premium gitu ya. Ketika kita masuk, kita akan melalui itu dulu sebelum kita ketemu yang namanya fresh foods atau cemilan-cemilan atau misalkan buah-buahan atau misalkan sayur-sayuran yang lebih sehat dibandingkan cemilan-cemilan yang tadi kita lewati gitu. Jadi usahakan menahan diri untuk tidak membeli cemilan itu gitu ya, cemilan-cemilan yang tidak sehat atau semua cemilan yang dikemas gitu. Ketika itu sudah masuk ke keranjang kita, walaupun kita sudah berkomitmen di dalam diri kita bahwa saya nggak akan makan ini dalam satu kali duduk gitu ya, atau misalkan saya akan coba nyicipin ini dikit-dikit. Kenyataannya semua orang pasti bisa relate dengan ini. Kenyataannya adalah memang biasanya kalau misalnya sudah ada di rumah, ya sudah sampai ke rumah, sudah sampai ke meja makan, kita akan cenderung menghabiskan itu dalam waktu yang tidak sesuai dengan komitmen kita di awal. Jadi sebisa mungkin ya kalau nggak ada kan kita juga pasti nggak akan nyemil gitu. Atau misalkan yang kita ganti dengan cemilan lain seperti saya misalnya contohnya adalah nanas, itu akan membuat diri saya untuk ya sudah gitu. Saya juga suka nanas kok gitu. Saya akan ngemil nanas ini gitu. Jadi itu adalah salah satu cara mudah untuk menjaga berat badan selama work from home ini ya. Oke. Ini sedikit saya mau sharing tentang apa yang kita lakukan di Rejuva. Jadi Rejuva ini baru saja meluncurkan Slimming Center gitu. Jadi memang inilah metode yang sudah dilakukan dan dicoba dan terbukti dengan baik gitu. Jadi rahasianya simple sebenarnya. Satu adalah memang kita harus memilih lifestyle yang sustainable. Sustainable itu maksudnya apa? Yang bisa kita lakukan terus-menerus, yang kita nikmati gitu. Jadi ide dari kita bisa mendapatkan penurunan berat badan yang permanen adalah memang kita harus memilih cara yang kita nikmati. Kalau kita tidak menikmati cara itu, atau misalkan cara itu butuh effort yang luar biasa pada saat untuk dilakukan, maka cenderung biasanya akan balik lagi. Dan itu saya alami juga. Gitu. Jadi yang paling penting adalah memang harus mencari cara yang bisa kita nikmati, tetapi tetap kalori defisit. Ini untuk penurunan berat badan. Jadi harus memang jumlahnya di bawah dari TDEE itu. Jadi kalau misalkan ada yang janji dengan makan ini, dengan minum ini, dengan program ini itu bisa menjamin garansi hilang
berapa kilogram dalam berapa hari, atau diet-diet tertentu yang memang selalu melakukan overpromise gitu ya. Jadi kadang-kadang itu biasanya tidak terlalu dapat dinikmati atau hasilnya lebih ke temporer. Jadi harus diperhatikan di sana. Terus kedua memang tanpa dipungkiri kita tidak akan bisa menjadi sehat dan memiliki weight loss yang permanen tanpa exercise. Kenapa exercise ini perlu? Karena memang secara anatomi tubuh kita memang membutuhkan olahraga, jadi memang disarankan untuk selalu melakukan olahraga secara rutin. Nah, ini saya sebutkan low barrier exercise, maksudnya adalah low barrier itu bukan berarti olahraga jaringan, tapi lebih ke olahraga yang tidak membutuhkan effort terlalu banyak untuk memulai olahraga tersebut. Jadi misalkan untuk saya sendiri, misalnya saya sendiri suka overthinking, jadi ketika saya memikirkan untuk, nge-gym gitu. Sebelum saya sampai ke tempat gym itu, saya sudah mikirin bahwa, nanti ada tempat parkir nggak ya? Nanti macet nggak ya? Nanti saya ada waktu nggak ya? Gitu. Jadi itu sudah merupakan indikasi utama di mana saya tidak akan menikmati proses itu. Jadi saya akan mencari cara untuk saya dapat berolahraga secara rutin tanpa harus putting too much effort atau melalui beberapa banyak tantangan ya untuk melakukan olahraga itu. Terus yang ketiga adalah ketika kita membutuhkan bantuan, itu juga wajar gitu. Jadi jangan merasa minder atau merasa malu ketika kok kayaknya saya udah nyoba semua cara, kok kayaknya saya sudah baca semua tips-tips online gitu bagaimana saya untuk menurunkan berat badan, kok saya juga udah download beberapa macam aplikasi ya untuk olahraga gitu yang saya lakukan rutin setiap hari kok tapi nggak turun-turun gitu. Jadi itu memang saatnya jika memang membutuhkan bantuan bisa datang ke konsultan, weight loss consultant, atau misalkan juga bisa menggunakan suplemen yang memang terbukti untuk mengontrol nafsu makan, atau juga ada beberapa obat atau ramuan yang memang terbukti juga dapat menghambat absorpsi lemak dalam tubuh, atau bahkan yang lebih menariknya lagi adalah memang sekarang sudah banyak teknologi canggih yang dapat digunakan untuk mengintervensi sehingga penurunan berat badan ini dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Ini saya mau sharing sedikit tentang beberapa tanda di mana program weight loss yang misalkan ditawarkan kepada Anda itu akan tidak sustainable atau hanya akan temporer gitu. Ini adalah beberapa tips atau 2 tips sebenarnya yang saya juga alami sendiri ketika saya coba melakukan riset ke beberapa weight loss center itu. Jadi mereka itu biasanya menawarkan paket-paket gitu, dan paket-paket ini tidak disesuaikan dengan profil dari setiap individu yang datang ke sana. Jadi paket ini cenderung ditawarkan dan dilakukan untuk semua orang tanpa ada penyesuaian dosis atau penyesuaian jumlah frekuensi dan lain-lain itu. Dan biasanya mereka menawarkan diet planningnya yang sudah berupa template gitu. Diet planningnya berupa ya sudah pagi rebus telur 2, siang makan 50 gram bayam atau lain-lainnya itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak akan sustainable. Kenapa? Karena pengalaman saya sendiri membuktikan bahwa ketika kita dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita nikmati, itu hasilnya pasti akan sangat-sangat sulit dicapai dan juga lebih cenderung, kalaupun tercapai, effort gitu, jadi temporer sekali gitu. Jadi itu salah satu bendera merah ketika kita memilih weight loss program. Lalu juga prosedur-prosedur yang ditawarkan sangat banyak sekali. Apalagi kalau misalkan mereka bilang jangan olahraga. Nah itu udah bendera merah banget karena itu sendiri melawan guidance dari Harvard yang menyarankan bahwa memang kita harus rutin olahraga. Jadi kalau misalnya weight loss program bilang nggak usah olahraga, itu adalah memang harus diwaspadai. Dan juga suplemen-suplemen yang dikatakan dapat menurunkan berat badan itu harus dimengerti secara betul isinya apa dan fungsinya apa dan peranannya seperti apa dan apakah itu terbukti atau tidak. Dan yang kedua adalah memang no continuous follow up, atau misalkan tidak dimonitor dan di tracking dan di tweak atau disesuaikan untuk individu itu tergantung dari progresnya seperti apa. Jadi yang baik adalah memang misalkan ada 4 weeks program, setiap minggu itu dilihat progresnya seperti apa. Karena menurut pengalaman saya, walaupun seminggu dijalani, itu dapat terlihat hasilnya. Jadi
memang harus di follow up atau dilihat dari hari ke hari, minggu ke minggu, bagaimana progresnya, bagaimana bisa dicapai hasil yang lebih optimal lagi, bagaimana biar tidak jatuh ke lubang-lubang yang biasanya dihadapi juga pada saat seseorang yang mau mulai melakukan diet. Ini adalah contoh yang bisa saya tunjukkan ketika kita memang mau mulai melakukan weight loss program. Jadi ini adalah saya sendiri, profil saya sendiri, seorang pria aktif berolahraga 1-3 kali seminggu, berumur 33 tahun, tinggi badan 175 cm, dan berat 76 kg. Jadi menurut BMR yang tadi saya sudah hitung, saya memiliki BMR 1693,75. Thermic effect food 10% dari itu jadi 169,4. Total physical activity karena saya berolahraga 1-3 kali seminggu, maka dikali 1,375. Jadi 2328,9. Total daily energy expenditure saya adalah 2497,4. Kalau mau turun berat badan, simple. Makan kurang dari ini, itu pasti akan turun berat badan. Pasti hasilnya dapat digaransi, itu akan turun berat badan. Jadi adalah sedikit saya sharing tentang progres yang saya lakukan. Jadi saya sengaja menggemukkan badan saya sampai ke titik di mana saya overweight secara BMI. Di sini saya ambil foto before, jadi pada saat itu sudah baru mulai pandemi, jadi saya melakukan foto di tanggal 21 Februari 2020. Saya berbobot sekitar 82 kg pada saat itu. Terus juga saya ukur lingkar pinggang saya itu sekitar 103 cm. Nah, setelah berjalan sekitar 1 bulan atau 5 minggu atau 6 minggu, itu saya nggak melakukan satu cara saja. Jadi saya coba analisa apa yang saya lakukan, hasilnya seperti apa, mana yang bekerja, mana yang enggak, sehingga beberapa metode cara saya lakukan, dan saya sudah menemukan sekarang adalah cara yang paling tepat untuk menurunkan berat badan dengan baik. Jadi, walaupun aktivitas kita sangat terbatas karena stay at home atau misalkan di rumah aja atau working from home, itu tetap kita bisa bahkan losing weight gitu tanpa menaikkan berat badan. Jadi yang saya lakukan adalah memang saya tetap makan apa yang saya sukai gitu. Jadi saya tidak merubah diet saya menjadi super sehat gitu yang isinya salad, buah dan kacang-kacangan gitu yang memang biasanya ditawarkan di template diet plan yang ada di online atau di program-program lainnya. Saya tetap makan, bahkan kadang-kadang junk food gitu ya, seperti ayam goreng, atau misalkan soto-soto gitu, yang lain-lain GoFood itu saya tetap lakukan. Tapi yang saya lakukan berbeda adalah, saya menghitung kalori saya. Jadi saya bisa lalui program ini tanpa merasa kelaparan, tanpa merasa kesulitan, dan bahkan percaya nggak percaya nanti misalkan sudah jalan 1-2 minggu, itu secara natural, tubuh kita akan merespon secara otomatis bahwa, oh ya, energi level saya meningkat. Saya punya tendensi untuk lebih termotivasi hidup sehat atau makan yang lebih sehat gitu. Jadi kalau saya bilang memang yang paling susah itu adalah di awal, tapi setelah jalan itu akan lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Jadi ini adalah sesuatu pengalaman yang memang saya mau sharing juga. Bahwa itu mungkin gitu. Dan juga ada low barrier exercise. Ini saya bisa share lebih detailnya lagi untuk setiap individu, karena setiap individu berbeda, itu nanti melalui misalkan ada pertanyaan itu kita bisa lakukan secara online juga gitu, melalui Rejuva Training Center ini. Nah lalu karena topik kita juga di sini adalah untuk menjaga imunitas tubuh selama kita mempertahankan berat badan, itu saya mau sharing sedikit bahwa WHO itu mengeluarkan panduan makanan dan asupan nutrisi khusus selama pandemi ini. Jadi listnya cukup panjang, tapi sebenarnya secara umum itu biasanya adalah memang menyarankan untuk belanja secukupnya, jangan panic buying, dan belanjalah dengan baik itu. Utamakan produk-produk yang segar. Masak sendiri itu lebih baik di rumah. Masak sendiri di rumah itu lebih baik daripada order, tapi juga tidak menutup kemungkinan jika mau order pun bisa gitu, tapi memilih restoran yang memang memiliki reputasi yang baik dalam hal penggunaan bahan-bahannya dan juga higienitas, karena higienitas itu sangat penting di saat-saat seperti ini. Terus juga bijak dalam mengatur porsi, percaya dan tidak percaya. Pada saat saya mulai diet, itu saya mengurangi porsi saya, coba pada saat makan siang saya kurangi porsi saya sebesar 30%. Kenyangnya sama, laparnya juga sama. Jadi kadang memang kita tidak menyadari bahwa porsi yang biasa kita makan itu ternyata berlebih gitu dari yang seharusnya kita butuhkan. Jadi
bijak dalam mengatur porsi yang kita makan. Lalu juga ikuti panduan penanganan makanan yang higienis, jadi mencuci, memasak makanan sampai matang sepenuhnya. Lalu juga batasi asupan garam, lemak, dan gula. Konsumsi cukup serat, minum air yang cukup, lalu hindari minuman beralkohol atau kurangi, nikmati makan keluarga bersama. Ini adalah panduan makanan yang disarankan oleh WHO dari Eropa. Ini yang bisa saya temukan dari WHO resmi, bahwa panduannya memang lumayan panjang, tapi sebenarnya secara simpel itu dapat kita rangkum seperti ini. Intinya, setiap kali kita makan, usahakan komposisinya seperti ini. Selalu gunakan minyak yang sehat gitu ya, bukan minyak goreng yang secara umum kita gunakan, tapi lebih ke arah olive atau canola oil pada saat memasak. Lalu porsi sayuran pada saat kita makan dalam satu piring, itu kalau saya sih saranin 50%-nya. Jadi kalau satu piring bulat gitu, 50%-nya isikan sayur. Sayurnya tentunya yang Anda suka gitu. Jangan sayur yang dipaksa karena brokoli sehat. Ya udah brokoli semua, tapi sebenarnya kita nggak suka brokoli gitu. Misalkan sukanya bayam, ya taruh bayam di setengah piring itu. Lalu sisanya nanti mengikuti komposisi lainnya. Jadi bahwa minum buah ini kalau misalkan saya gantikan sebagai cemilan. Jadi buah ini silahkan stok buah secukupnya yang memang Anda sukai sebagai pengganti cemilan. Lalu juga usahakan menggunakan nasi yang whole grains. Whole grains itu biasanya nasi merah. Itu kalau misalkan nggak suka rasa seratnya, dicampur aja setengah-setengah, beras putih dan beras merah itu masih lebih baik daripada beras putih semuanya. Saya tidak menyatakan beras putih itu jelek, tapi itu akan jauh lebih baik untuk usaha kita menjadi lebih sehat. Lalu juga proteinnya, protein sehat biasanya disebutnya adalah daging putih, yaitu ikan, ayam juga masih sehat, itu sebagai sumber, sebagai protein-protein yang baik. Gitu. Dan juga minum air secukupnya, tidak perlu air yang mengandung gula, jadi avoid sugary drinks, itu lebih baik dibandingkan kita meminum kemasan yang biasanya gulanya sudah banyak sekali di sana ya. Jadi gampang, simple untuk mengikuti healthy eating plate yang minimal sehat, tidak harus kalorinya dijaga banget, tapi minimal sehat itu adalah 50% isinya adalah sayuran atau buah-buahan, lalu juga karbohidratnya berasal dari whole grains atau misalkan dari gandum gitu ya, yang berserat, dan juga protein-protein yang sehat. Oke, jadi lalu juga bagaimana kita pada saat diet ini bisa memboost imun sistem kita. Ada beberapa tips yang disarankan dari Harvard di sini, yaitu stop atau kurangi rokok, ya itu apalagi di saat-saat seperti ini ya, karena penyakit infeksi saluran pernafasan atas, COVID-19 ini, jadi stop atau kurangi rokok, diet tinggi serat dan buah-buahan, olahraga rutin, jaga berat badan tubuh yang sehat, jika minum alkohol dijaga jumlahnya, tidur yang cukup, hindari infeksi dengan gaya hidup bersih, lalu kurangi stres. Gitu. Selain dari itu juga ada banyak yang sempat heboh kemarin karena Bapak Presiden kita yang terhormat memviralkan konsumsi herbal atau jamu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jamu atau herbal suplemen itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh? Jika saya sadur dari Harvard Health Publishing itu, sampai saat ini tidak ada bukti kuat yang dapat mengatakan bahwa herbal ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita ke titik di mana kita terproteksi lebih baik terhadap infeksi atau penyakit. Jadi belum ada bukti kuatnya, tapi hemat saya adalah jamu ini kan terkandung dari herbal ya. Herbal itu kan tanaman. Jadi semua guideline itu menyebutkan bahwa perbanyak konsumsi tanaman. Jadi walaupun misalkan tidak terbukti atau belum terbukti herbal ini dapat memboost sistem imun, saya mengatakan tidak ada ruginya untuk mengkonsumsi jamu ini dengan bijak. Kenapa? Karena kalau misalkan jamu ini seharga 100.000 per gelas, menurut saya 100.000 ini lebih baik digunakan untuk membeli misalnya multivitamin atau kebutuhan pokok lainnya yang lebih dibutuhkan oleh tubuh dan sudah jelas kandungannya dapat memenuhi kebutuhan gizi kita untuk memboosting imun sistem. Gitu. Jadi
imunitas tubuh kita berhubungan erat dengan jumlah juga mikronutrients. Mikronutrients itulah vitamins, multivitamins yang kita butuhkan. Bahkan dari panduan-panduan penata laksanaan penyakit COVID-19 ini, itu high dose vitamins yang memang terbukti dapat membantu. Jadi ada studinya membantu untuk menjaga imunitas kita terhadap ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas adalah vitamin C, vitamin D, dan zinc. Tapi bukan berarti ya kalau misalnya kita minum 3 ini itu cukup, karena kita ada vitamin lainnya juga masih dibutuhkan untuk mensupport imun sistem kita di dalam tubuh. Makanya buat semua orang sekarang dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi multivitamin, karena it's the very least that we can do, atau misalkan itu adalah usaha-usaha minimal, upaya minimal yang dapat kita lakukan untuk memproteksi diri dan juga keluarga dalam hal memboosting imun itu sendiri. Untuk yang membutuhkan lebih baik lagi, saya sarankan memang untuk imun booster yang banyak juga dibicarakan di Instagram ya, bahwa imun booster ini high dose vitamin C, ada juga yang isinya kandungan bermacam-macam. Nah, imun booster infusion ini juga memiliki jumlah dosis yang kita butuhkan di saat-saat seperti ini. Multivitamin cukup, tapi pada saat-saat seperti ini kita butuh lebih dari sekedar multivitamin intake dengan kadar jumlah harian yang kita butuhkan. Baik, ini adalah slide saya yang terakhir. Di sini saya akan mengabarkan besok ini ada webinar series kita yang keempat, dibawakan oleh Dr. Gigi Tevi Sanyoto, spesialis dari konservasi gigi sendiri, tentang bagaimana kita merawat higienitas mulut demi mencegah infeksi virus atau bakteri. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada Dr. Adri sebagai host di webinar kali ini. Silakan Dr. Adri. Terima kasih Pak Hansen. Sangat informatif dan saya sendiri pun belajar banyak dari apa yang disampaikan Pak Hansen tadi. Kita langsung masuk ke Q&A. Jadi ini ada pertanyaan baik yang saya juga ingin tahu jawabannya ya. Jadi salah satu partisipan kita bahwa ada istilah yang namanya cheat day. Cheat day misalkan kita diet 7 hari itu kita diet 5 atau 6 hari. Kemudian 1 atau 2 hari sisanya, biasanya hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Sabtu dan Minggu ya, itu orang yang diet tadi itu bisa makan apa saja. Ya, nah, apakah itu benar ya? Menurut apa yang Pak Hansen pelajari di materi-materi Harvard Medical School? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang bisa saya jawab tentang cheat days ini adalah memang itu perlu dan disarankan juga. Jadi memang cheat days ini memang diartikan bahwa cheating days yang itu di mana hari itu kita dapat memakan apapun yang kita mau dengan jumlah yang tidak dibatasi, gitu. Yang paling penting adalah tetap calorie counting itu tetap dijaga. Jadi misalkan gini, let's say kita ada 7 hari dalam seminggu dan minggu kita tetapkan sebagai cheating days di mana kita tidak olahraga atau tidak membatasi jumlah kalori yang kita konsumsi. Nah, misalkan setiap harinya kita sudah mengurangi kalori sebesar 30%, yang which is kita sudah nabung sebesar 30 kali 6, 180% jumlah kalori yang biasa kita konsumsi, dan di hari Minggu itu kita konsumsi 200% misalnya dari jumlah kalori yang biasa kita konsumsi, itu kan berarti cuma ada tambahan 100% jumlah kalori yang diterima oleh tubuh kita. Yang berarti kita masih secara overall defisit sebesar 80% kalori. Tentunya ini akan mempengaruhi rate penurunan berat badan yang kita dapatkan. Tapi memang itu diperlukan. Kenapa? Karena biasanya orang yang ekstrim melakukan diet secara ekstrim itu cenderung stres dan rewarding yourself by cheating makan dengan apa yang kita mau dan kita suka dengan jumlah yang tidak dibatasi, itu adalah sesuatu yang baik. Biasanya yang saya alami adalah begini Dok. Saya menganggap cheating days itu saya lakukan juga, tetapi
setelah saya menjalani program ini selama 2-3 minggu, pada saat saya mau cheating, itu saya bukan yang jadi ngamuk makan sebanyak-banyaknya yang saya makan, yang bisa saya makan sampai saya nggak bisa nelan lagi gitu. Tapi lebih ke, biasanya saya mikir mau makan ini, sekarang saya nggak usah mikir. Porsinya tetap normal. Karena toh porsi 2 kali lipat sama 1 kali lipat, nikmatnya tetap sama buat saya. Jadi lebih ke kayak, oke, saya lepasin batasan-batasan kalori yang bisa saya makan, jenis-jenis makanan yang bisa saya makan di cheating days itu tersendiri. Jadi seenggaknya nggak se-ekstrim yang tadi saya sebutkan gitu. 2 kali jumlah porsi yang biasa kita makan hanya karena misalkan, oh ya ini cheating days gitu. Jadi lebih mindful pada saat pelaksanaannya gitu, Dok. Kemudian ini pertanyaan dari saya sendiri, ya Pak. Iya, Dok. Ya. Kenapa saya merasa bahwa perlu kita konsultasi secara personal, secara individual, langsung ke healthy eating consultant seperti Banten, baik online maupun ketemu langsung ya. Karena info-info yang saya dapatkan dari pasien-pasien ya, itu ada yang melakukan metode diet seperti ini. Jadi ada yang namanya detox day. Ya, detox day itu 1 hari khusus ya, itu hanya minum cold press juice. Jadi jus buah yang di cold press tanpa banyak kandungan serat ya, yang katanya superfood. Nah, itu sehari itu hanya minum itu terus. Terus kemudian ada juga yang melakukan diet dengan sangat-sangat pada jumlah hari yang singkat ya, tapi dia hanya minum banyak air saja. Jadi kalorinya sangat-sangat sedikit. Nah, menurut Pansen ya, apakah diet detox ini benar? Apakah diet kalori yang sangat-sangat sedikit ini benar? Dan apa dampaknya terhadap imunitas kita? Karena ini untuk mengedukasi kita semua bahwa banyak sekali company yang sekarang menawarkan cold press juice-nya mereka sebagai anti-virus detox, something like that. Ya, nah, bagaimana menurut Pansen? Oke, baik Dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau detox itu memang saya baca di Harvard itu dilakukan ketika kita sudah mencoba segala cara, sudah mencoba kalori counting dan lain-lainnya, tapi tetap tidak ada progres. Itu artinya memang metabolisme kita sudah melambat karena lifestyle yang super tidak sehat. Detox ini disarankan ketika memang sudah terbukti bahwa metabolismenya tidak berfungsi dengan baik atau kadar metabolismenya tidak secepat yang seharusnya. Jadi ini dapat dilakukan dan disarankan memang tidak permanently, tidak ekstrim juga. Yang penting adalah tinggi serat dan tinggi buah-buahan itu dilakukan untuk melakukan detox itu. Jadi detox ini sebenarnya adalah lebih ke berusaha untuk mengembalikan metabolisme kita menjadi lebih sehat lagi atau menjadi normal lagi. Karena misalkan saya sarankan adalah program yang ya you can still what you eat gitu, you can still apa yang kamu sukai gitu, tapi ternyata metabolismenya sudah sluggish gitu karena lifestyle-nya konsumsinya benar-benar cuma panggang-panggangan dan goreng-gorengan gitu. Itu mau nggak mau memang harus di detox. Jadi caranya adalah seperti konsumsi memang nggak usah beli yang kemasan seperti itu, bisa bikin sendiri dengan sangat mudah, yaitu tinggi serat dan buah-buahan tanpa harus di jus juga. Sebenarnya itu akan tetap memberikan hasil yang sama. Yang penting adalah detox itu adalah sebenarnya healthy eating dengan jumlah serat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah diet ekstrim dengan hanya minum air putih saja, itu adalah sebenarnya diet yang sangat tidak disarankan. Kenapa? Toh tubuh kita sudah ada kebutuhan makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan untuk sebenarnya untuk fungsi dasar dan juga untuk imunitas tubuh kita sendiri. Jika kita tidak intake apapun selain air, yang ada adalah orang ini akan cenderung lebih mudah sakit, terlihat lesu walaupun memang hilang jumlah berat badan yang cukup banyak. Jadi itu yang harus diperhatikan. Saya sangat tidak menyarankan itu. Kenapa? Karena satu, hasilnya pasti temporer. Dua, bikin pasiennya sakit. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita harus menghindari semua jenis puasa atau misalkan diet-diet yang ekstrim, yang tidak sehat, yang akan nantinya mempengaruhi sistem imun tubuh kita sendiri, Dok. Oke, terus pertanyaan terakhir ini, untuk meningkatkan imunitas kita, tapi kita tetap turun berat badan,
berapa penurunan berat badan yang disarankan dalam periode waktu tertentu, misalkan target yang realistis dan tidak mengurangi imunitas kita itu, penurunan berat badannya berapa kilogram dalam 1 minggu atau berapa kilogram dalam 1 bulan. Oke. Ini tentunya akan bervariasi dok dari setiap individu karena kita harus tahu dulu BMR-nya berapa, aktivitas sehari-harinya berapa, karena itu akan sangat mempengaruhi jumlahnya. Tapi yang sehat itu sekitar 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Per minggu. Jadi sebulannya itu disarankan memang hanya penurunan maksimal sekitar 5 kilogram. 5 kilogram. Itu bisa dicapai lebih tinggi lagi jika memang misalkan titik awalnya pasiennya sangat gemuk sekali. Orang yang sangat gemuk sekali biasanya akan memiliki jumlah penurunan yang jauh lebih tinggi ketika dilakukan diet. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang misalkan cenderung masih overweight, belum obesitas dalam hal body mass index-nya, mereka secara normal dan secara sehat akan baik jika menurunkan berat badannya dengan rate sekitar 2-5 kg setiap bulannya. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi, bagi orang yang tidak bisa mengubah lifestyle, misalkan tiap hari lifestyle-nya adalah makan di restoran, makan lunch dengan teman-temannya nanti ya, bukan sekarang pada waktu COVID pandemi ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang lifestyle-nya sangat enak menurut saya. Jadi setiap hari makan di fancy restoran, setiap hari jarang makan fresh food ya, never salad gitu. Apakah ada cara untuk orang-orang yang tidak bisa mengubah high end lifestyle ya, tetapi tetap bisa turun berat badan dan tetap sehat? Itu cara yang Pansen lakukan di sini bagaimana dan pemantauannya bagaimana? Apakah perlu 24/7 kontak begitu atau bagaimana? Biasanya yang dilakukan di sini, dok, untuk pasien-pasien seperti itu ada pasien seperti itu. Jadi memang yang dilakukan adalah memang pengaturan porsi. Pengaturan porsi yang memang ya harus dihitung dulu. Jadi yang saya sarankan biasanya adalah kepada pasien untuk datang, terus setelah saya ketahui bahwa lifestyle-nya seperti itu dan cenderung tidak akan dapat dirubah dalam waktu dekat, itu yang saya sarankan adalah saya akan coba buatkan food diary. Jadi food diary ini akan saya monitor pola makannya selama 3 hari. Lalu nanti saya akan hitungkan jumlah kalori yang dimakan sehari-hari, dan nanti akan ketahuan di sana. Apakah misalkan selama ini tidak turun berat badan karena apa? Oh ternyata memang jumlah kalorinya tidak defisit. Nah untuk mencapai defisit itu yang akan saya lakukan adalah lebih ke pengaturan porsi. Jadi setiap kali pasien misalnya mau makan, itu bisa mengirimkan foto lewat WhatsApp saja. Jadi saya bisa langsung infokan bahwa oh ini dimakan segini saja, dinikmati benar-benar gitu. Jadi nanti makannya jangan sambil nonton TV atau sambil main HP gitu. Jadi pada saat makan itu benar-benar dinikmati sehingga terpuaskan juga dari sisi appetite-nya, tapi jumlah porsinya akan terkontrol dan tetap memenuhi kalori defisit target yang dicapai sehari-hari. Itu pengalaman saya dan saya bisa bilang dengan yakin pasien tidak akan merasa kelaparan ketika dilakukan itu. Karena itu saya alami sendiri ketika saya mengatur porsi saya ke porsi yang menurut saya tidak ekstrim dikurangi, saya tetap makan seperti biasa, itu tetap efektif dalam hal menurunkan berat badan dan menurunkan persentase lemak juga, sehingga lebih sehat jadinya. Oke. Terima kasih dari pertanyaan terakhir. Jadi ini adalah akhir dari seri COVID yang ketiga. Besok kita akan membahas tentang perawatan higienitas mulut demi mencegah infeksi virus atau bakteri, karena saat ini kan semua orang tidak bisa ke dokter gigi untuk perawatan gigi. Bahkan sebagian besar dokter gigi tutup. Ya. Nah, bagaimana caranya kita tetap bisa membersihkan gigi kita dengan baik dan memberikan desinfeksi pada mulut, ya, sehingga tempat masuknya virus, yaitu dari mulut, dari hidung, itu bisa tersterilkan dengan baik. Itu adalah materi pembahasan besok pada seri COVID yang keempat yang akan dibawakan oleh Dokter Gigi PFI. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.